Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-135 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Arbiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, betapa kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan ataupun pasca operasi, percayalah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang kuat menopang kita, memampukan kita agar kita menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Roh Kudus yang menyertai. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, sering merasa sendiri, lemah, takut, dan tidak tahu arah. Tantangan keluarga, pelayanan, pekerjaan, bahkan pergumulan rohani dapat membuat hati menjadi letih, jiwa menjadi lelah. Namun Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada orang percaya. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau simbol rohani, tetapi pribadi Allah yang hadir dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ia menghibur, Ia menguatkan, Ia menuntun kita, mengajar, dan memampukan kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Roh Kudus menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Roh Kudus adalah penolong setiap kita orang percaya. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang berarti menghibur, mendampingi, membela, atau menolong yang selalu ada di samping kita. Bapak Ibu Saudara, saat murid-murid takut karena Yesus akan pergi, Tuhan memberikan penghiburan bahwa Roh Kudus akan hadir menggantikan kehadirannya secara fisik. Kadang kita menghadapi ketakutan, tekanan hidup, masalah keluarga, pelayanan yang berat, atau pergumulan iman. Tetapi Roh Kudus hadir untuk menolong kita melewati semuanya. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberi kekuatan dalam kelemahan kita. Sebagai manusia sangat terbatas, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan ilahi. Para murid dahulu penuh ketakutan sebelum Pentakosta.
Namun setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Perhatikan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Roh Kudus memberi kita keberanian untuk bersaksi, memberikan kita kekuatan iman, memampukan kita tetap setia, dan menolong kita menang atas dosa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kuat secara fisik tetapi lemah secara rohani. Karena itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Di zaman yang penuh kebingungan dan tipu daya, manusia sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Roh Kudus bekerja menegur dosa. Roh Kudus bekerja mengarahkan hidup kita. Roh Kudus bekerja memberi kita hikmat dan membawa kita kepada kehendak Allah. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak hidup sembarangan. Ia belajar peka terhadap suara Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membawa damai dan penghiburan. Ketika hati kita terluka, kecewa, atau merasa sendiri, Roh Kudus hadir sebagai penghibur yang sejati. Dunia menawarkan hiburan sementara, tetapi Roh Kudus memberi damai yang melampaui akal manusia. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ada banyak orang tersenyum di luar tetapi menangis di dalam. Roh Kudus sanggup memulihkan hati yang hancur dan memberi pengharapan yang baru. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, hidup yang disertai Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Penyertaan Roh Kudus terlihat melalui perubahan hidup. Perhatikan dalam Galati 5 ayat 22-23. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus akan memancarkan karakter Kristus. Katakan amin. Dia akan lebih mengasihi, dia akan lebih sabar, dia akan lebih lemah lembut, dan memiliki penguasaan diri. Roh Kudus tidak hanya bekerja dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan seharian. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Roh Kudus adalah anugerah terbesar bagi orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Dalam setiap musim hidup, Roh Kudus hadir dan menolong, menguatkan, membimbing, menghibur, dan memampukan kita hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Karena itu, mari peliharalah hubungan dengan Tuhan. Hiduplah dalam doa. Baca firman setiap hari. Dan jadilah pribadi yang peka terhadap suara Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 sebagai ayat penutup. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada kesimpulan. Roh Kudus yang menyertai menjadi penolong hidup kita. Memberi kekuatan dalam kelemahan kita. Menuntun kepada kebenaran. Memberi damai dan penghiburan. Dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Kiranya hidup kita senantiasa dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini. Kami menikmati kekuatan baru oleh lawatan Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau yang sangat mengenal siapa kami sebagai manusia. Banyak ketidakmampuan dan keterbatasan. Kami sangat membutuhkan pribadi penolong dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, langkah hidup kami ke depan dimulai hari ini.
kami ada dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami menjalani hidup sebagai orang percaya. Dan kami akan menikmati kekuatan baru yang dari Tuhan. Bahkan sukacita, damai, sejahtera melampaui akal dan pikiran kami. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekiranya pelayanan ini memberkati saudara. Senang sekali saudara berbagi, share kepada saudara, teman, kerabat, keluarga, agar mereka juga menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.